Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Raihan. Di sini Bapak siapa? Ilham. Bapak Ilham ya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada telinga, hidung, mulut dan juga nanti mulai dari kelenjar limfa Bapak. Apakah Bapak bersedia? Siap, bersedia. Baik, jika bersedia nanti mohon kerjasamanya Bapak. Bapak bisa duduk terlebih dahulu dan saya cuci tangan terlebih dahulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama saya akan menggunakan headlampnya terlebih dahulu. Baik, kita hidupkan headlampnya terlebih dahulu dan kita pastikan kita yang pertama kita lakukan pemeriksaan fisik pada telinganya. Baik, kita lakukan pemeriksaan fisik pada telinga yaitu kita lakukan inspeksi dan palpasi terlebih dahulu. Yaitu telinga luarnya terlebih dahulu kita nilai inspeksinya apakah ada tanda peradangan atau sikatrik gasoprasi atau tidak. Terus selanjutnya kita nilai apakah ada kelainan seperti hemangioma, mikroarti atau fistula preaurikulanya. Terus kita nilai juga apakah ada tanda sekret yang keluar atau tidak di liang telinganya. Terus kita nilai dari retroaurikulanya. Permisi ya Bapak. Baik, kita nilai apakah ada fistula, abses dan juga peradangan atau tidak di bagian retroaurikulanya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Nanti jika nyeri bilang ya Pak, kita lakukan nyeri tekan pada bagian trabusnya dan juga nanti nyeri tarik di depan di preaurikulanya. Nyeri tidak Bapak? Tidak. Baik, selanjutnya kita lakukan palpasi di bagian mastoidnya, yaitu kita nilai dari nyeri ketok dan juga nyeri tekannya. Nyeri tidak Bapak? Tidak. Baik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan dari pemeriksaan otoskopinya, yaitu menggunakan alat otoskopi yang dipastikan sudah hidup. Baik, selanjutnya kita menggunakan tangan dominannya terlebih dahulu dan kita lakukan pastikan lampunya mengarah dan tangan kiri melakukan fiksasi di bagian dalamnya. Baik, selanjutnya kita setelah masuk kita hidupkan dan selanjutnya kita nilai, yaitu kita nilai dari apakah ada tanda-tanda peradangan seperti hiperemis, granulasi, furunkel dan juga abses difus atau tidak. Baik, selanjutnya kita nilai apakah ada korpus alenum dan juga serangganya. Terus kita nilai juga apakah ada cairan atau tidak dan juga kita nilai apakah ada sekret atau tidak. Terus kita nilai juga jika dari liang telinganya atau CAE-nya sudah bersih, kita nilai dari membran timpaninya, yaitu kita nilai apakah utuh atau tidak atau perforasi. Jika utuh, kita nilai yaitu dari apakah ada peradangan atau hiperemisnya itu positif, terus positif atau negatif. Terus kita nilai juga apakah ada refleks cahaya atau tidak. Terus selanjutnya kita nilai dari bulging atau ada bulging atau tidak. Terus kita nilai ada retraksi atau tidak. Terus jika ada dari perforasi, kita nilai dari lokasi, luasnya dan juga tepi dari perforasinya itu hiperemis atau tidak. Baik, kita lakukan yang sama di bagian sebelahnya. Baik, selanjutnya alhamdulillahirobbilalamin Bapak, untuk pemeriksaan telinganya telah selesai. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada hidung, yaitu kita pastikan headlampnya terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu di bagian hidungnya. Baik, kita lakukan inspeksi palpasi dan perkusi, yaitu kita lakukan inspeksi yaitu kita nilai dari bentuk hidungnya, yaitu bentuk hidungnya kita nilai bentuk itu, terus apakah ada perbedaan warna kulit seperti peradangan atau tidak, dan juga kita nilai apakah ada benjolan atau massa atau tidak. Baik, saatnya kita lakukan palpasi yaitu menggunakan dua tangan, yaitu menggunakan dua jari. Nanti jika nyeri bilang ya Bapak, kita lakukan palpasi yaitu dan juga perkusi. Nyeri tidak Bapak? Tidak. Di bagian atas alis, terus di bagian belakang hidung nyeri tidak Bapak? Tidak. Baik, terus di bagian tulang pipinya nyeri tidak Bapak? Tidak. Baik, selanjutnya setelah kita lakukan inspeksi dan palpasi dan perkusinya, untuk nilai dari nyeri tekan dan nyeri ketoknya kita lakukan pemeriksaan hidung dalam, yaitu rhinoskopi anteriornya, yaitu kita menggunakan spekulum, yaitu kita pegang dengan tangan dominan dan kita tangan kiri itu membantu untuk fiksasi di alanasinya atau di cuping hidungnya. Baik, kita lakukan dan kita masukkan secara pelan. Fungsi ya Bapak, kita pastikan lampunya menyorot dan kita masukkan secara pelan. Baik, terus kita bisa tekan. Baik, setelah kita tekan, kita nilai dari mukosanya itu hiperemis atau tidak. Terus kita nilai dari cavity-nya itu ada deviasi atau tidak. Terus dari kongkanya itu ada hipertrofi atau tidak. Terus kita nilai apakah ada tanda peradangan atau tidak. Dan kita nilai juga apakah ada benjolan atau massa atau tidak. Baik, kita lakukan hal yang sama yang di lubang satunya. Baik, untuk pemeriksaan hidungnya itu telah selesai Bapak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan yang ketiga itu kita lakukan pemeriksaan dari rongga mulutnya. Baik, kita lakukan pemeriksaan rongga mulut, yaitu nanti Bapak bisa membuka lidahnya tanpa menjulurkan
membuka mulutnya tanpa menjulurkan lidahnya ya Bapak. Kita pastikan di dalamnya dihidupkan terlebih dahulu dan mengarah ke mulut. Bisa dibuka sekarang Bapak dengan dijulurkan lidah. Di sini saya menggunakan tong spatel. Kita masukkan secara perlahan di 2/3 anteriornya. Baik, setelah kita masukkan di 2/3 anterior lidahnya, kita nilai dari lidahnya itu ada biselak atau tidak. Terus kita lihat dari bentuk, ukuran dan pergerakannya bagaimana. Terus kita nilai juga dari giginya, yaitu apakah ada karies dendis atau tidak. Terus kita nilai juga dari mukosa bukalnya apakah ada benjolan atau massa atau tidak. Terus kita nilai dari palatum molnya juga apakah ada simetris atau tidak. Terus kita nilai dari uvolanya tuh ada di tengah atau tidak. Baik, selanjutnya kita nilai dari orofaringnya juga di bagian dalamnya, yaitu kita nilai di tonsilnya apakah ada pembesaran atau tidak. Terus bentuknya itu hiperemis atau tidak, dan juga apakah ada detritus atau tidak, dan juga kriptinnya itu melebar atau tidak. Terus kita nilai di bagian orofaring posteriornya apakah mukosa itu hiperemis, terus juga apakah ada kelainan yang lainnya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin Bapak, untuk pemeriksaan dari rongga mulutnya telah selesai. Selanjutnya saya akan memasuki pemeriksaan dari kelenjar getah betingnya. Baik, sebelumnya saya melepas deadline terlebih dahulu ya Bapak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi di lehernya terlebih dahulu. Kita inspeksi terlebih dahulu, yaitu apakah ada tanda peradangan atau kemerahan atau tidak. Selanjutnya kita nilai apakah ada benjolan atau massa atau tidak. Terus kita nilai apakah ada pembesaran tiroidnya atau tidak. Kita inspeksi terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan kelenjar getah beningnya, yaitu bisa dilakukan di depan dan di belakang. Di sini saya akan menggunakan di bagian belakang ya Bapak. Misi bisa sedikit maju ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah beningnya, yaitu dari submental, submandibula, terus preauricula, postauricula, lewati musculus sternocleidomastoidea, di supraclavicular dan infraclavicular. Baik. Nah, untuk setelah itu kita nilai apakah ada pembesaran atau tidak. Terus jika ada pembesaran, kita nilai dari letaknya itu unilateral atau bilateral. Terus kita nilai juga dari pembesarannya itu apakah ada perbedaan warna kulit atau tidak. Terus kita nilai juga apakah ada nyeri tekan atau tidak. Terus kita nilai juga apakah ada fluktuasi atau tidak. Terus kita nilai juga apakah benjolan atau ada benjolan massanya itu mobil atau tidak. Baik, alhamdulillahirobbilalamin Bapak, pemeriksaan telah selesai. Dari hasil pemeriksaan, Bapak bisa duduk terlebih dahulu. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bapak. Ya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk dari hasil pemeriksaan, alhamdulillah Bapak tidak menemukan kelainan apa-apa. Sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan Bapak? Tidak, Dok. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.